Halo semuanya, balik lagi di channel Di Balik Senja. Bareng gue yang bakal nemenin kalian ngebahas sejarah dengan cara yang jauh lebih seru. Kali ini, kita bakal kupas tuntas perjalanan hidup seorang legenda, sosok jenius di balik kemegahan Istanbul, yaitu Koja Mimar Sinan. Bayangin, dia ini ibarat Iron Man di dunia arsitektur Kesultanan Utsmaniyah. Tapi, sebelum dia jadi maestro yang karyanya bikin dunia melongo, Sinan punya awal cerita yang sangat sederhana. Yuk, langsung kita masuk ke ceritanya. Bayangkan sebuah desa kecil bernama Agirnas di wilayah Kayseri, Anatolia. Suasananya tenang, udaranya segar, dan tanahnya didominasi oleh perbukitan batu. Disinilah, sekitar tahun 1489, seorang anak laki-laki lahir dengan nama Sinan. Dia tumbuh di tengah keluarga perajin batu dan tukang kayu. Sejak kecil, tangan Sinan gak pernah bisa diam. Saat anak-anak lain sibuk main kejar-kejaran, Sinan lebih suka duduk di pojokan sambil mengamati bagaimana ayahnya memahat batu atau menyusun kayu menjadi kerangka bangunan yang kokoh. Di mata Sinan, setiap bongkah batu punya jiwa. Dia sering menghabiskan waktu berjam-jam memperhatikan bagaimana cahaya matahari jatuh menimpa permukaan dinding, atau bagaimana sebuah lengkungan bisa menahan beban yang sangat berat. Dia belajar bahwa untuk membangun sesuatu yang megah, kita harus paham dasarnya dulu. Pelajaran pertama yang dia dapat dari ayahnya bukan soal estetika, tapi soal ketahanan. Sebuah bangunan harus berani menantang waktu, bukan cuma sekedar indah dipandang. Kehidupan di desa mungkin terlihat membosankan bagi sebagian orang, tapi bagi Sinan, Agirnas adalah laboratorium raksasanya. Dia belajar tentang tekstur tanah, kekuatan kayu, dan sifat-sifat batu alam. Naluri tekniknya sudah mulai terasah sejak dia masih belia. Namun, takdir punya rencana yang jauh lebih besar untuk anak desa ini. Saat itu, Kesultanan Utsmaniyah punya sistem bernama Devshirme, di mana pemuda-pemuda berbakat dari daerah dipilih untuk dilatih dan mengabdi langsung kepada sultan di ibu kota. Sinan, dengan kecerdasan dan ketangkasan yang sudah terlihat sejak dini, akhirnya terpilih. Ini adalah momen yang mengubah hidupnya selamanya. Dia harus meninggalkan kenyamanan desa Agirnas, berpisah dengan keluarga, dan memulai perjalanan panjang menuju Istanbul, jantung peradaban dunia saat itu. Di perjalanan menuju Istanbul, mata Sinan terus terbuka lebar. Dia melewati jembatan-jembatan tua peninggalan Romawi dan Seljuk. Dia mengagumi struktur bangunan yang masih berdiri tegak, meski sudah berusia ratusan tahun. Disinilah benih-benih ambisinya mulai tumbuh. Dia tidak hanya ingin menjadi seorang tukang batu biasa. Dia ingin menciptakan sesuatu yang abadi, sesuatu yang akan diingat orang bahkan ribuan tahun setelah dia tiada. Sesampainya di Istanbul, Sinan merasa seperti masuk ke dunia lain. Kota ini adalah hutan beton yang dipenuhi menara dan kubah. Namun, di tengah kemegahan itu, Sinan tetap rendah hati. Dia tahu dia hanyalah debu kecil di antara para raksasa. Dia memulai pendidikannya sebagai Janissary, pasukan elit kesultanan. Tapi, meski dia dilatih untuk berperang, pikirannya tetap melayang pada struktur bangunan. Baginya, strategi perang dan arsitektur punya satu kesamaan, yaitu presisi. Di barak militer, Sinan tidak hanya belajar menggunakan pedang dan panah. Dia justru lebih tertarik pada teknik pembangunan benteng, jembatan penyeberangan untuk pasukan, dan cara mengatur logistik bangunan di tengah medan perang yang sulit. Inilah masa-masa pembentukan mentalnya. Sinan belajar bekerja di bawah tekanan, belajar memimpin ribuan orang, dan yang paling penting, belajar bahwa kegagalan bukanlah pilihan ketika nyawa ribuan pasukan bergantung pada jembatan yang dia bangun. Setiap malam, di bawah sinar lampu minyak yang redup, Sinan sering menggambar sketsa. Dia membayangkan kubah-kubah yang lebih besar dari yang pernah ada, menara yang lebih lancip menembus awan, dan ruangan yang begitu luas, hingga suara bisikan pun bisa terdengar jelas dari ujung ke ujung. Dia menyimpan semua mimpi itu rapat-rapat dalam hatinya, sambil terus menjalankan tugasnya sebagai prajurit yang setia. Sinan sadar bahwa jalannya masih sangat panjang. Dia harus menguasai banyak ilmu sebelum bisa menyandang gelar mimar atau arsitek. Dia harus bersabar, mengamati, dan terus belajar dari setiap kesalahan yang dia temui di lapangan. Perjalanannya dari seorang bocah desa di Agirnas menuju kursi kepala arsitek kesultanan baru saja dimulai, dan tantangan yang akan dia hadapi di scene berikutnya bakal jauh lebih gila lagi. Setelah melewati masa pelatihan yang keras di Istanbul, Sinan resmi bergabung dengan Korps Janissary. Tapi jangan salah, meski dia tentara, dia bukan sekedar prajurit yang pegang pedang di barisan depan. Kecerdasan tekniknya bikin dia ditempatkan di unit Zeni atau teknik militer. Disinilah mental bocah Agirnas tadi benar-benar ditempa oleh api peperangan. Kalian harus bayangin, pada masa Sultan Selim pertama sampai Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Kekaisaran Utsmaniyah itu lagi ekspansi besar-besaran. Mereka bergerak ke timur ke Persia, lalu ke barat sampai ke gerbang Wina.
Nah, setiap kali pasukan besar ini bergerak, mereka butuh infrastruktur yang instan tapi kokoh. Disitulah peran krusial Sinan muncul. Salah satu momen yang bikin nama Sinan mulai dibisikkan di tenda-tenda petinggi militer adalah saat kampanye militer ke Persia. Pasukan Sultan tiba di pinggir Danau Van, sebuah danau raksasa yang luasnya bukan main. Mereka butuh cara untuk menyeberangkan pasukan dan perlengkapan perang dengan cepat, tanpa harus memutar jauh yang bakal buang-buang waktu dan tenaga. Apa yang dilakukan Sinan? Dia nggak cuma bengong. Dengan sumber daya terbatas di tengah medan perang, dia merancang dan membangun kapal-kapal perang kecil yang tangguh di tempat itu juga. Dia menggunakan kayu-kayu di sekitar dan menerapkan ilmu pertukangan yang dia pelajari dari ayahnya dulu. Hasilnya, pasukan bisa menyeberang dengan selamat dan misi sukses besar. Di situ orang-orang mulai sadar kalau orang ini punya tangan dingin. Nggak berhenti di situ. Di kampanye militer lainnya, tepatnya saat pengepungan di wilayah Eropa, pasukan Sultan tertahan oleh sungai yang alirannya deras banget. Jembatan yang ada sudah dihancurkan musuh. Para insinyur senior saat itu sempat angkat tangan karena kondisi tanah yang lembek dan arus yang liar. Sultan Sulaiman yang mulai nggak sabar, akhirnya mendengar tentang kehebatan Sinan. Sinan dipanggil menghadap. Tanpa banyak bicara, dia langsung melakukan survei lapangan. Dia mengukur debit air, kedalaman sungai dan kekuatan tanah hanya dengan insting dan alat sederhana. Dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dianggap mustahil oleh orang lain pada masa itu, Sinan berhasil membangun jembatan kayu yang sangat kuat. Jembatan itu nggak cuma bisa dilewati tentara, tapi juga meriam-meriam raksasa yang beratnya bertonton. Momen ini adalah titik balik terbesar dalam hidupnya. Lutfi Pasha, salah satu pejabat tinggi saat itu, melihat langsung keajaiban kerja Sinan. Dia melihat kalau Sinan punya kemampuan langka, bisa berpikir cepat di bawah tekanan, dan punya solusi teknis yang akurat. Selama bertahun-tahun di militer, Sinan sebenarnya sedang sekolah secara gratis. Dia berkeliling dunia dari Baghdad di timur sampai ke Budapest di barat. Dia melihat arsitektur Hagia Sophia di Istanbul, melihat reruntuhan bangunan Romawi di Yunani, dan mempelajari struktur benteng di Eropa Tengah. Dia mencatat semuanya di dalam kepalanya. Dia belajar kenapa sebuah bangunan runtuh dan kenapa yang lain tetap berdiri. Sinan sadar bahwa bangunan yang baik harus punya fungsi yang jelas. Di militer, kalau jembatanmu roboh, pasukanmu kalah. Logika praktis ini dia bawa terus sampai nanti dia membangun masjid-masjid megah. Baginya, keindahan itu penting, tapi keamanan dan fungsi adalah harga mati. Setelah bertahun-tahun membuktikan loyalitas dan kejeniusannya di medan perang, akhirnya sebuah jabatan kosong muncul. Jabatan Kepala Arsitek Kesultanan atau Mimar Bashi sedang mencari sosok yang tepat. Dengan segudang pengalaman lapangan dan reputasi yang tak terbantahkan, Sinan yang kini sudah menginjak usia matang, sekitar 50 tahun, resmi ditunjuk menjadi arsitek utama kekaisaran. Inilah awal dari era keemasan arsitektur dunia. Sinan bukan lagi sekadar tukang bangunan militer. Dia kini punya mandat penuh untuk mengubah wajah dunia. Dia punya akses ke gudang harta sultan dan ribuan pekerja terbaik. Tapi, apakah dia langsung puas? Oh, tentu enggak. Ambisinya justru baru saja dimulai. Dia menatap langit Istanbul dan berjanji akan memberikan sesuatu yang belum pernah dilihat mata manusia sebelumnya. Dia ingin menantang kubah Hagia Sophia yang legendaris itu. Dia ingin menunjukkan bahwa seorang arsitek muslim bisa melampaui kehebatan arsitek kuno manapun. Begitu Sinan resmi jadi kepala arsitek kesultanan, dia nggak langsung dikasih proyek kecil-kecilan buat pemanasan. Nggak ada istilah masa percobaan buat orang sekelas dia. Tugas pertamanya langsung datang dari sang penguasa tertinggi, Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Sultan pengen membangun sebuah kompleks masjid untuk mengenang putra tercintanya, Pangeran Mehmet, yang meninggal di usia muda. Proyek ini kita kenal sekarang sebagai Masjid Shehzadeh. Sinan menyebut proyek ini sebagai karya masa magang. Bayangin, sebuah bangunan yang sampai sekarang masih bikin arsitek modern garuk-garuk kepala karena saking sempurnanya, cuma dianggap tahap belajar sama dia. Gila banget kan? Di proyek ini, Sinan pengen mendobrak pakem yang ada. Dia nggak mau cuma sekadar meniru gaya bangunan yang sudah ada sebelumnya. Masalah utama arsitek zaman itu adalah bagaimana caranya menumpuk kubah raksasa supaya nggak ambruk, tapi bagian dalamnya tetap terasa luas tanpa terlalu banyak tiang yang menghalangi pandangan. Sinan memutar otaknya yang jenius itu. Dia mulai bereksperimen dengan teknik struktur yang lebih maju. Dia menggunakan sistem 4,5 kubah yang mengelilingi kubah utama. Hasilnya, ruangan di dalamnya jadi terasa sangat lega, terang, dan simetris. Saat orang pertama kali masuk ke Masjid Shehzadeh, mereka nggak ngerasa terhimpit oleh beton, tapi merasa seolah-olah bangunan itu bernafas. Cahaya matahari masuk lewat jendela-jendela yang dia tempatkan dengan perhitungan matematis yang sangat presisi. Tapi tantangannya bukan cuma soal desain, guys.
membangun di Istanbul itu punya resiko besar, gempa bumi. Sinan sadar banget soal ini. Dia nggak mau karyanya cuma bertahan 1 atau 2 dekade. Dia pengen bangunannya abadi. Jadi, dia melakukan sesuatu yang luar biasa untuk ukuran zaman itu. Dia merancang pondasi yang fleksibel namun kuat, semacam teknik anti gempa tradisional. Dia menggunakan campuran bahan bangunan rahasia dan teknik penguncian batu yang bikin bangunan itu bisa menari bareng getaran bumi tanpa harus runtuh. Selama pembangunan Masjid Syehzadeh, Sinan juga mulai menunjukkan bakatnya dalam mengelola ribuan pekerja. Dia bukan tipikal bos yang cuma duduk manis di balik meja. Dia turun langsung ke lapangan, ngecek kualitas setiap batu, dan memastikan setiap lengkungan presisi sampai hitungan milimeter. Dia dikenal tegas tapi sangat dihormati karena dia tahu persis apa yang dia kerjakan. Para tukang batu dan kayu dari seluruh penjuru kekaisaran belajar banyak dari metode kerja Sinan yang sangat terorganisir. Yang bikin orang makin kagum, Sinan gak cuma bangun masjid, dia membangun sebuah kompleks atau kuliah. Ada sekolah, dapur umum buat fakir miskin, penginapan, sampai rumah sakit. Sinan percaya bahwa arsitektur bukan cuma soal pamer kemegahan sultan, tapi juga soal melayani umat manusia. Dia mendesain aliran air dan sistem pembuangan yang sangat maju, supaya kebersihan di kompleks itu tetap terjaga. Saat Masjid Syehzadeh akhirnya selesai, seluruh Istanbul terpukau. Sultan Sulaiman sangat puas melihat penghormatan yang begitu indah untuk putranya. Tapi, buat Sinan, ini baru permulaan. Dia melihat Masjid Syehzadeh dan dalam hatinya dia berkata, "Ini baru awal, aku baru saja memanaskan mesin." Gelar masa magang yang dia berikan pada masjid ini sebenarnya adalah sebuah tantangan buat dirinya sendiri. Dia seolah-olah bilang ke dunia kalau dia punya kapasitas yang jauh lebih besar dari ini. Dia sudah berhasil memecahkan masalah keseimbangan kubah, dia sudah berhasil mengatasi masalah gempa, dan sekarang dia siap untuk proyek yang jauh lebih masif, yang bakal bikin namanya tertulis dengan tinta emas di buku sejarah. Sultan Sulaiman datang ke Sinan dengan satu misi besar. Bangunkan aku sebuah masjid yang tidak hanya megah, tapi bisa menceritakan kejayaan kita kepada generasi mendatang. Sinan menerima tantangan itu dengan penuh percaya diri. Inilah saatnya dia membangun Masjid Sulaimaniyah. Tapi jangan salah, proyek ini bukan cuma soal naruh batu di atas batu. Ini adalah proyek teknik paling ambisius di abad ke-16. Sinan memilih salah satu bukit tertinggi di Istanbul yang menghadap ke arah Golden Horn. Masalahnya, membangun struktur raksasa di atas bukit itu beresiko tinggi karena tanahnya bisa bergeser. Apa yang dilakukan Sinan? Dia nggak langsung bangun dinding. Selama beberapa tahun pertama, dia justru fokus di bawah tanah. Dia membangun sistem pondasi yang sangat dalam dan kompleks, semacam hutan tiang pancang yang dikunci dengan teknologi yang bikin bangunan itu seolah menyatu dengan akar bumi. Orang-orang saat itu bahkan sempat nyinyir, ini arsitek mau bangun masjid atau mau gali sumur, karena pondasinya nggak kelar-kelar. Tapi Sinan cuma senyum. Dia tahu kalau pondasinya nggak kuat, kemegahan di atasnya cuma bakal jadi rongsokan dalam sekejap. Setelah pondasi beres, baru deh kemegahan itu muncul. Sinan merancang kubah utama yang sangat besar, dikelilingi oleh kubah-kubah kecil yang terlihat seperti barisan awan yang membeku. Tapi kecerdasan Sinan yang paling gila ada di detail interiornya. Dia sadar kalau ribuan lilin yang dinyalakan di dalam masjid bakal menghasilkan jelaga atau asap hitam yang bisa merusak kaligrafi indah di dinding. Jadi, dia mendesain sistem aliran udara atau ventilasi alami yang sangat cerdas. Asap lilin itu bakal terhisap secara otomatis oleh aliran udara menuju sebuah ruangan kecil di atas pintu masuk. Di sana, jelaga itu dikumpulkan dan diolah jadi tinta kualitas tinggi untuk para penulis kaligrafi. Benar-benar konsep zero waste jauh sebelum istilah itu populer. Nggak cuma soal asap, Sinan juga terobsesi dengan akustik. Dia pengen suara imam bisa terdengar sampai ke pojok paling belakang tanpa bantuan pengeras suara elektrik yang memang belum ada zaman itu. Caranya, dia menanam puluhan pot tanah liat kosong dengan posisi mulut menghadap ke bawah di dalam struktur kubah. Pot-pot ini berfungsi sebagai resonator alami. Hasilnya, suaranya jernih banget guys. Sampai sekarang, kalau kalian berdiri di dalam Sulaimaniyah, kalian bisa ngerasain bagaimana suara itu memantul dengan sempurna. Selama pembangunan yang memakan waktu sekitar 7 tahun ini, sempat ada drama. Sultan Sulaiman sempat dapat laporan fitnah kalau Sinan itu malas-malasan, dan proyeknya nggak bakal selesai. Sultan yang mulai panas langsung datang ke lokasi konstruksi dan nanya dengan nada tinggi, "Kapan ini selesai?" Sinan dengan tenang menjawab, 2 bulan lagi, Paduka." Semua orang kaget karena kelihatannya masih banyak yang harus dikerjakan. Tapi Sinan membuktikan ucapannya. Dia mengerahkan seluruh sistem manajemennya yang efisien dan tepat 2 bulan kemudian, kunci masjid itu diserahkan kepada Sultan. Saat gerbang Sulaimaniyah dibuka, dunia seolah berhenti berputar. Ini bukan cuma masjid.
Ini adalah kompleks raksasa yang isinya ada sekolah kedokteran, perpustakaan, dapur umum, sampai pemandian umum. Sinan berhasil membuktikan kalau dia bukan cuma arsitek, tapi juga seorang urban planner sejati. Dia menyebut Sulaimaniye sebagai karya masa profesionalnya. Bayangin, bangunan segila ini masih disebut tahap profesional atau tingkat menengah bagi dia. Sulaimaniye jadi simbol bahwa Istanbul adalah pusat ilmu pengetahuan dan estetika. Tapi buat Sinan, rasa hausnya belum terobati. Dia masih punya satu visi lagi, satu target yang lebih tinggi, yaitu mengalahkan rekor dunia arsitektur masa lalu secara mutlak. Dia pengen menciptakan sesuatu yang bakal jadi puncak dari seluruh hidupnya. Setelah sukses besar dengan Sulaimaniye, Sinan sebenarnya sudah bisa pensiun dengan tenang dan menikmati masa tuanya sebagai pahlawan. Tapi, ada satu hal yang terus menghantui pikirannya. Selama ratusan tahun, Hagia Sophia di Istanbul dianggap sebagai standar emas arsitektur karena kubahnya yang raksasa. Banyak arsitek non-muslim zaman dulu mengejek bahwa arsitek muslim nggak bakal pernah bisa bikin kubah yang lebih besar dari itu. Sinan yang punya jiwa kompetitif tinggi merasa tertantang. Dia nggak terima. Dia pengen membuktikan kalau di tangannya, teknologi arsitektur Islam bisa melampaui apapun yang pernah dibangun manusia sebelumnya. Kesempatan itu datang dari Sultan Selim II, putra Sultan Sulaiman. Sang Sultan pengen dibangunkan sebuah masjid di kota Edirne, kota yang letaknya sangat strategis di perbatasan. Sinan melihat Edirne sebagai kanvas kosong yang sempurna. Dia nggak mau lagi pakai sistem banyak kubah pendukung kayak di Sulaimaniye. Kali ini, dia pengen sesuatu yang lebih radikal. Sebuah kubah tunggal raksasa yang seolah-olah mengambang di atas ruangan tanpa banyak tiang penyangga di tengahnya. Ini secara teknis itu susah banget guys. Salah hitung sedikit saja, ribuan ton batu bisa langsung ambruk menimpa lantai. Selama proses pembangunan Masjid Selimiye ini, Sinan benar-benar mengeluarkan semua jurus rahasianya. Dia menggunakan sistem 8 pilar raksasa yang tersembunyi di dalam dinding untuk menopang kubah utama yang diameternya mencapai 31 meter lebih. Pas kubahnya selesai, dunia gempar. Ternyata, Sinan berhasil mengalahkan tinggi dan diameter kubah Hagia Sophia. Dia membuktikan kalau teori dan hitungannya jauh melampaui arsitek-arsitek zaman kuno. Nggak cuma soal kubah, Sinan juga bikin 4 menara di setiap sudut masjid yang tingginya mencapai 70 meter lebih. Menara-menara ini langsing banget tapi sangat kokoh. Yang bikin otak kita traveling, di dalam salah satu menaranya, Sinan mendesain 3 tangga spiral yang terpisah satu sama lain. Jadi, 3 orang bisa naik ke balkon menara secara bersamaan tanpa pernah berpapasan atau saling lihat. Ini teknik geometri tingkat tinggi yang bikin orang zaman sekarang pun geleng-geleng kepala. Sinan menyebut Selimiye ini sebagai karya masa maestro atau mahakaryanya. Dia menuangkan seluruh jiwanya di sini. Cahaya yang masuk ke dalam masjid diatur sedemikian rupa lewat ratusan jendela, sehingga suasana di dalamnya terasa sangat surgawi. Estetikanya dapat, tekniknya dapat, dan pesan religiusnya tersampaikan dengan sangat kuat. Di Edirne, Sinan bukan cuma membangun gedung, dia membangun pernyataan. Dia seolah bilang, inilah puncak kemampuan manusia dalam mengolah ruang dan batu. Selimiye berdiri tegak sebagai bukti kalau umur bukanlah batasan untuk terus berinovasi. Sinan saat itu sudah berusia sekitar 80 tahunan, tapi karyanya justru yang paling revolusioner. Tapi apa kalian pikir Sinan berhenti setelah mencapai puncaknya? Oh, enggak semudah itu. Meskipun dia sudah menciptakan mahakarya terbesar, dia masih punya ribuan proyek lain di seluruh penjuru kekaisaran yang harus dia awasi. Dari jembatan di Balkan sampai pemandian di Damaskus, tangan dingin Sinan ada di mana-mana. Kalian harus tahu, meski mahakarya besarnya ada di Istanbul dan Edirne, jejak kaki Sinan itu tersebar dari Budapest di Eropa sampai ke Mekah di Jazirah Arab. Total karyanya itu mencapai lebih dari 400 bangunan. Pertanyaannya, gimana caranya satu orang yang hidup di abad ke-16, tanpa email, tanpa WhatsApp, dan tanpa helikopter, bisa mengawasi proyek sebanyak itu sekaligus? Disinilah kita melihat sisi lain Sinan sebagai seorang manajer yang sangat jenius. Sinan membentuk sebuah lembaga yang disebut Hasa Mimarlar Ocağı atau Korps Arsitek Istana. Ini adalah semacam sekolah sekaligus kantor konsultan arsitektur terbaik di dunia saat itu. Sinan gak kerja sendirian, dia punya pasukan asisten, juru gambar dan mandor yang dia latih dengan standar yang sangat ketat. Sistem kerjanya begini, kalau ada proyek pembangunan jembatan di wilayah pelosok kekaisaran, Sinan bakal mengirim timnya untuk melakukan survei. Setelah itu, tim ini bakal balik ke Istanbul bawa data-data teknis. Sinan bakal duduk di mejanya, memeriksa sketsa, melakukan hitungan matematis yang super rumit, lalu memberikan instruksi final. Dia punya kemampuan visualisasi yang gila. Dia bisa melihat bangunan itu jadi di kepalanya sebelum batu pertama diletakkan. Gaya kepemimpinan Sinan itu unik. Dia bukan tipikal bos yang cuma kasih perintah lalu marah-marah.
Dia sering turun langsung kalau ada masalah teknis yang nggak bisa dipecahkan muridnya. Dia bakal datang ke lokasi konstruksi, melihat struktur yang bermasalah, lalu memberikan solusi praktis di tempat. Dia sangat menekankan bahwa seorang arsitek harus paham material. Jangan cuma jago gambar, tapi harus tahu gimana rasanya memahat batu. Mungkin itu kalimat yang sering dia ucapkan ke murid-muridnya. Salah satu hal yang paling bikin kagum adalah bagaimana Sinan mengelola logistik. Bayangkan, membangun masjid raksasa yang butuh ribuan ton marmer pilihan. Sinan harus mengatur pengiriman marmer dari pulau-pulau di Laut Marmara, kayu dari hutan-hutan di pesisir Laut Hitam, sampai besi dari pegunungan Balkan. Semuanya harus datang tepat waktu supaya ribuan pekerja nggak menganggur. Dia adalah maestro logistik yang bikin rantai pasok modern terlihat seperti mainan anak-anak. Hebatnya lagi, di tengah kesibukan yang luar biasa itu, Sinan tetap punya waktu untuk mendesain fasilitas publik yang menyentuh rakyat kecil. Dia membangun ratusan jembatan yang sampai sekarang masih dipakai, sistem saluran air yang membawa air bersih ke seluruh penjuru Istanbul, dan dapur umum yang memberi makan ribuan orang setiap hari. Baginya, arsitektur adalah ibadah dalam bentuk fisik. Dia ingin karyanya bermanfaat bagi manusia, bukan cuma sekedar simbol kesombongan. Melalui sistem korps arsitek ini, Sinan sebenarnya sedang menyiapkan masa depan. Dia tahu dia nggak bakal hidup selamanya. Makanya, dia nggak pelit ilmu. Dia mendidik murid-muridnya dengan sangat telaten. Dan kalian tahu siapa salah satu muridnya? Ada sosok bernama Mimar Khairuddin, yang nanti bakal membangun jembatan Mostar yang legendaris di Bosnia. Dan ada juga murid-muridnya yang konon ikut membantu mendesain Taj Mahal di India. Warisan Sinan mulai menyebar ke seluruh dunia lewat tangan-tangan muridnya. Dia bukan cuma membangun gedung, dia membangun sebuah standar baru tentang apa itu profesionalisme. Tapi, di balik kesuksesan dan kekuasaannya yang besar, Sinan tetaplah manusia biasa yang punya sisi melankolis dan kerendah hatian yang luar biasa. Dia sering menyebut dirinya sebagai hamba yang hina di setiap prasasti bangunannya. Meskipun Sinan sudah jadi arsitek paling sakti di seluruh kekaisaran, hidupnya nggak selalu isinya pujian dan tepuk tangan. Makin tinggi pohon, makin kencang anginnya, dan itu benar-benar dirasakan oleh Sinan. Di masa tuanya, dia mulai menghadapi serangan politik dari orang-orang di dalam istana yang iri sama pengaruhnya. Ada yang bilang kalau Sinan sudah terlalu tua, pikun, atau bahkan dituduh korupsi dana pembangunan. Bayangin, dia yang sudah mengabdi lewat 3 masa sultan, tiba-tiba harus menghadapi gosip murahan. Tapi Sinan menanggapi itu dengan kelas yang berbeda. Dia nggak balas pakai urat atau pakai kekuasaan. Dia membalasnya dengan presisi. Setiap kali ada audit atau pemeriksaan, Sinan selalu punya catatan keuangan dan teknis yang sangat rapi. Dia membuktikan kalau setiap keping koin emas sultan digunakan untuk memperkuat fondasi bangunan, bukan untuk mempertebal dompetnya sendiri. Pernah ada satu momen krusial saat pembangunan salah satu sistem saluran air raksasa di Istanbul. Musuh-musuh politiknya menyebar fitnah ke Sultan kalau Sinan sudah gagal, airnya nggak bakal ngalir, dan proyek itu cuma buang-buang duit. Sultan yang saat itu sedang tertekan pun sempat termakan omongan tersebut. Sinan dipanggil dan diinterogasi. Dengan tenang, dia cuma minta Sultan datang ke lokasi saat pembukaan perdana. Pas hari yang ditentukan tiba, Sinan memutar keran utama. Dan boom, air mengalir dengan deras, jernih, dan memenuhi seluruh bak penampungan kota dengan sempurna. Orang-orang yang tadi menghujat langsung bungkam 1000 bahasa. Sinan menunjukkan kalau matematika nggak pernah bohong, meski mulut manusia bisa penuh tipu daya. Selain masalah politik, Sinan juga harus bertarung melawan alam. Istanbul itu langganan gempa bumi hebat. Setiap kali ada getaran besar, orang-orang panik lari keluar rumah. Tapi apa yang dilakukan Sinan? Dia justru sering keluar dan berdiri melihat menara-menara masjid buatannya. Dia pengen lihat apakah hitungannya soal getaran itu benar. Dan terbukti, saat bangunan-bangunan lain di sekitarnya retak atau roboh, mahakarya Sinan tetap tegak berdiri tanpa ada satupun batu yang bergeser. Sinan punya rahasia kecil yang bikin kita merinding. Di beberapa bangunannya, dia menyembunyikan sebuah sistem stempel kontrol. Dia menaruh sebuah kolom kecil yang bisa berputar di dekat mihrab atau dinding utama. Fungsinya, kalau suatu saat terjadi gempa dan struktur bangunan itu miring meski cuma 1 mm, kolom kecil itu nggak bakal bisa berputar lagi. Itu adalah alat deteksi dini paling jenius di zamannya, supaya pengelola masjid tahu kalau bangunan itu butuh perbaikan sebelum terlambat. Meski fisiknya makin lemah dan sendi-sendinya mulai sakit karena faktor usia yang sudah lewat 90 tahun, semangatnya nggak pernah padam. Dia tetap rajin mengunjungi situs konstruksi, meski harus ditandu. Dia nggak mau ada satupun detail yang luput dari pengawasannya. Dia sadar kalau waktunya di dunia tinggal sebentar, dan dia pengen memastikan kalau ilmu yang dia titipkan ke bangunan-bangunannya sudah sempurna. Di masa ini juga, Sinan mulai menuliskan memoarnya lewat bantuan temannya, seorang penyair bernama Say Mustafa Çelebi. Buku itu diberi judul Tezkirat ul Bunyan atau Catatan Bangunan. Lewat buku ini, Sinan pengen jujur soal perjuangannya,
kegagalannya, dan bagaimana dia merasa tetap kecil di hadapan kebesaran Tuhan meski dia sudah membangun hal-hal besar. Dia nggak mau dianggap sebagai dewa arsitektur. Dia cuma pengen diingat sebagai seorang pengabdi yang tulus. Namun, di balik kerendah hatian itu, ada satu proyek terakhir yang sedang dia persiapkan sebagai tanda perpisahan dengan dunia. Proyek yang bukan lagi soal beton, tapi soal bagaimana dia akan dikenang. Memasuki usia yang hampir menyentuh 1 abad, Sinan sudah bukan lagi pria perkasa yang bisa memanjat perancah bangunan dengan lincah. Tubuhnya mungkin sudah rapuh, bicaranya mungkin sudah pelan, tapi matanya tetap setajam elang saat melihat denah bangunan. Di masa ini, Sinan mulai lebih banyak menghabiskan waktu di rumah kecilnya yang terletak tepat di samping Masjid Sulaimaniyah, mahakarya yang dia bangun untuk sultan yang paling dia cintai. Kalian tahu apa yang paling menyentuh dari sisi manusiawi Sinan di masa tuanya? Dia nggak meminta dibangunkan istana megah untuk dirinya sendiri. Padahal, sebagai arsitek kesultanan paling berpengaruh sepanjang sejarah, dia bisa saja punya rumah paling mewah di seluruh Istanbul. Tapi Sinan memilih tinggal di bangunan yang sangat sederhana. Dia pengen tetap dekat dengan rakyat, tetap rendah hati, dan yang paling penting, dia pengen selalu bisa melihat kubah Sulaimaniyah dari jendela kamarnya. Disinilah Sinan mulai merenungkan makna dari semua batu yang telah dia susun. Dia sering kedatangan tamu, mulai dari murid-muridnya yang minta nasihat, pejabat tinggi yang butuh bantuan teknis, sampai rakyat biasa yang sekadar ingin melihat wajah sang legenda. Sinan selalu menyambut mereka dengan tangan terbuka. Dia sering berpesan kepada murid-muridnya bahwa arsitektur bukan cuma soal pamer kekuatan atau kekayaan, tapi soal menciptakan harmoni antara bumi dan langit. Satu hal yang paling bikin merinding adalah proyek pribadi terakhirnya, makamnya sendiri. Sinan mendesain makamnya dengan sangat unik. Letaknya ada di sudut luar kompleks Sulaimaniyah. Makam itu berbentuk sangat mungil, terbuka, dan sederhana, dengan sebuah pancuran air di depannya. Sinan sengaja mendesainnya sedemikian rupa supaya siapapun yang lewat bisa beristirahat sejenak dan minum air di sana. Dia pengen, bahkan setelah dia meninggal pun, dia tetap bisa melayani masyarakat. Di malam-malam yang sepi, Sinan sering terlihat duduk termenung sambil memegang kompas kayunya yang sudah tua. Dia memikirkan ribuan orang yang setiap hari bersujud di dalam masjid-masjidnya, anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah yang dia bangun, dan para pedagang yang menyeberangi jembatan-jembatannya. Dia menyadari bahwa setiap lengkungan bangunan yang dia ciptakan sebenarnya adalah doa yang diwujudkan dalam bentuk materi. Tapi, ada sedikit rasa sedih yang muncul. Sinan tahu bahwa dunia terus berubah. Dia khawatir jika suatu saat nanti, orang-orang hanya akan mengagumi kemegahan luarnya saja, tanpa memahami esensi kekuatan dan ketulusan di balik pembangunannya. Dia berpesan kepada murid utamanya, "Jagalah setiap batu ini, seperti kalian menjaga nyawa kalian sendiri. Karena jika batu ini bicara, dia akan menceritakan kejayaan sebuah bangsa." Di sini kita melihat sisi paling rapuh sekaligus paling kuat dari seorang Sinan. Dia sudah mencapai segalanya. Dia sudah mengalahkan rekor arsitek masa lalu, tapi di akhir hayatnya, dia hanya ingin dikenal sebagai Sinan yang miskin dan hina di hadapan Tuhannya. Dia menolak segala bentuk pengkultusan. Dia ingin karyanya lah yang bicara, sementara namanya cukup tertulis kecil di pojok sejarah. Kematian bagi Sinan bukanlah sebuah akhir yang menakutkan, melainkan sebuah kepulangan. Dia sudah menyelesaikan tugasnya di dunia dengan sangat baik. Dia sudah mengubah wajah Istanbul dan dunia Islam selamanya. Sekarang dia hanya menunggu panggilan terakhir dengan tenang di bawah bayang-bayang kubah raksasa yang dia bangun dengan keringat dan air mata. Tahun 1588 menjadi saksi bisu. Sinan, di usianya yang luar biasa mencapai sekitar 98 atau 99 tahun, akhirnya harus menyerah pada takdir biologis manusia. Di rumah sederhananya yang berada di bawah bayang-bayang Masjid Sulaimaniyah, sang Iron Man arsitektur ini terbaring lemah. Napasnya mungkin pendek, tapi jiwanya tetap tenang. Dia sudah melihat masa pemerintahan 5 sultan, dia sudah membangun lebih dari 400 struktur, dan dia sudah melihat dunia berubah lewat ujung pensilnya. Saat-saat terakhirnya sangat jauh dari kemewahan. Tidak ada pesta perpisahan yang mewah atau pengumuman megah di alun-alun kota. Sinan meninggal dengan cara yang sangat anggun, dalam kesunyian dan doa. Ketika berita kematiannya akhirnya menyebar ke seluruh penjuru Istanbul, kota itu seolah berhenti bernafas. Ribuan orang, dari pejabat tinggi istana sampai pengemis yang sering makan di dapur umum buatannya, tumpah ruah ke jalanan untuk memberikan penghormatan terakhir. Kalian tahu apa yang paling gila dari momen pemakamannya? Jenazah Sinan disolatkan di Masjid Sulaimaniyah, tempat yang dia bangun dengan segenap cintanya. Bayangkan, dia disolatkan di bawah kubah raksasa yang dia rancang sendiri.
Di ruangan yang akustiknya dia buat sedemikian rupa, supaya suara doa bisa terdengar sangat jernih. Setiap lantunan doa untuknya memantul di dinding-dinding yang dia pahat, menciptakan suasana yang begitu sakral, sampai-sampai banyak orang yang hadir bercucuran air mata. Setelah itu, Sinan dimakamkan di makam mungil yang dia desain sendiri, di sudut jalan yang sempit. Makam itu sederhana banget guys, hanya sebuah struktur terbuka dengan lengkungan batu yang elegan. Tapi disinilah letak kejeniusan filosofis terakhirnya. Dia memilih lokasi makam yang berada di antara Masjid Sulaimaniyah dan kantor pusat departemen arsitek yang dulu dia pimpin. Seolah-olah dia pengen terus berjaga di antara karyanya dan para penerusnya. Ada sebuah detail kecil di makamnya yang bikin orang terenyuh. Di atas nisan batunya, terukir sebuah kaligrafi yang ditulis oleh sahabatnya, penyair Sai Mustafa Celebi. Isinya bukan daftar kesuksesan atau berapa banyak gedung yang dia bangun, tapi sebuah permohonan maaf dan harapan agar karyanya bisa terus membawa manfaat. Sinan ingin dunia tahu bahwa yang hebat itu bukan dia, tapi ilmu yang dititipkan Tuhan kepadanya. Kematian Sinan menandai berakhirnya sebuah era, tapi sekaligus dimulainya sebuah legenda yang gak akan pernah mati. Meskipun tubuhnya sudah menyatu dengan tanah di samping karyanya, napas Sinan masih terasa di setiap jengkal kota Istanbul. Setiap kali angin berhembus melalui menara masjid, setiap kali air mengalir di jembatan-jembatannya, dan setiap kali suara azan bergema di dalam kubah-kubah buatannya, Sinan seolah-olah hadir kembali. Para muridnya, yang jumlahnya ratusan, berdiri di depan makamnya dengan perasaan kehilangan yang luar biasa. Mereka kehilangan guru, ayah, dan kompas hidup mereka. Tapi mereka tahu satu hal, Sinan tidak benar-benar pergi. Dia meninggalkan sidik jari jeniusnya di seluruh penjuru kekaisaran. Mereka memegang gulungan sketsa terakhir sang maestro sebagai amanah yang harus dijaga sampai akhir zaman. Istanbul setelah kepergian Sinan tidak lagi sama. Kota itu kini punya jiwa yang dibangun dari batu dan doa. Sinan berhasil membuktikan bahwa meskipun manusia itu fana, karya yang dibangun dengan ketulusan dan ilmu yang benar bisa menantang waktu selama berabad-abad. Tapi tunggu dulu, cerita ini belum selesai. Kita masih punya satu scene terakhir sebagai penutup yang bakal bikin kalian sadar betapa besarnya dampak orang ini bagi dunia modern kita sekarang. Gimana kabar karya-karya Sinan ratusan tahun kemudian? Dan apa pesan terakhir yang harus kita ambil dari kisah hidupnya? Ratusan tahun telah berlalu sejak Sinan meletakkan batu terakhirnya. Tapi coba kalian lihat Istanbul hari ini. Meskipun teknologi sudah sangat canggih, meskipun manusia sudah bisa membangun gedung setinggi ratusan meter pakai beton dan baja, karya Sinan tetap berdiri tegak sebagai penguasa cakrawala. Dia bukan cuma membangun gedung, dia membangun identitas sebuah bangsa yang gak lekang oleh zaman. Kalian tahu apa yang paling bikin ilmuwan dan arsitek modern zaman sekarang geleng-geleng kepala? Saat terjadi gempa bumi dahsyat yang meratakan banyak bangunan modern yang katanya pakai teknologi terbaru, masjid-masjid buatan Sinan seringkali cuma mengalami retak rambut atau bahkan gak bergeser sedikit pun. Para peneliti mencoba membedah rahasia pondasi Sulaimaniyah atau Selimiyah, dan mereka menemukan bahwa Sinan sudah menggunakan perhitungan seismik yang sangat akurat jauh sebelum ilmu itu ditemukan secara resmi. Dia adalah arsitek yang melampaui zamannya, seolah-olah dia punya mesin waktu untuk melihat masa depan. Nggak cuma soal kekuatan, pengaruh Sinan itu menyebar ke seluruh dunia tanpa kita sadari. Gaya kubah dan menaranya menjadi standar arsitektur masjid di berbagai belahan bumi, termasuk di Indonesia. Setiap kali kalian melihat masjid dengan kubah besar yang dikelilingi menara lancip, disitulah ada jejak napas estetika Mimar Sinan. Murid-muridnya membawa ilmu ini sampai ke India untuk membangun Taj Mahal, salah satu keajaiban dunia, membuktikan bahwa DNA kejeniusan Sinan ada di dalam struktur bangunan paling ikonik di planet ini. Tapi, lebih dari sekadar batu dan semen, warisan terbesar Sinan adalah filosofi kerjanya. Dia mengajarkan kita bahwa untuk menjadi yang terbaik di bidang apapun, kita butuh 3 hal. Penguasaan teknik yang mutlak, manajemen orang yang solid, dan kerendah hatian yang tulus. Sinan adalah bukti nyata kalau proses tidak akan mengkhianati hasil. Dia memulai dari seorang tukang batu di desa terpencil, lalu menjadi prajurit, hingga akhirnya menjadi tangan kanan sultan yang mengubah wajah dunia. Kalau kalian sempat jalan-jalan ke Istanbul, mampirlah ke makamnya yang kecil itu. Di sana, kalian bakal ngerasain energi yang beda. Di tengah hiruk-pikuk kota yang super sibuk, area di sekitar makam Sinan terasa sangat tenang. Seolah-olah sang maestro masih ada di sana, tersenyum melihat orang-orang dari seluruh dunia mengagumi karyanya, sambil tetap mengingatkan kita untuk selalu menginjak bumi. Sinan bukan cuma milik Turki, dia adalah milik kemanusiaan. Dia membuktikan bahwa arsitektur adalah jembatan yang menghubungkan matematika yang kaku dengan seni yang indah, serta menghubungkan manusia dengan sang pencipta. Namanya mungkin singkat, tapi karyanya adalah sebuah narasi panjang yang gak akan pernah tamat selama bangunan-bangunannya masih menyentuh langit.
Kisah Koca Mimar Sinan adalah pengingat buat kita semua yang lagi berjuang mengejar mimpi. Jangan takut memulai dari bawah, jangan berhenti belajar meski sudah di puncak, dan pastikan apapun yang kita bangun di dunia ini punya manfaat buat orang banyak. Sinan sudah menyelesaikan proyek hidupnya dengan sempurna. Sekarang giliran kita yang melanjutkan semangatnya. Itulah perjalanan panjang sang legenda, dari bocah desa Agirnas sampai menjadi arsitek abadi. Semoga kisah ini nggak cuma jadi info sejarah di kepala kalian, tapi juga jadi bensin buat semangat kalian dalam berkarya. Gue pamit dulu, dan seperti kata Sinan lewat bangunannya, buatlah sesuatu yang bisa menantang waktu.